Yakobus pasal 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari, musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Dan itulah yang harus kita perangi. Artinya begini, kita harus berjuang untuk mengalahkan diri kita sendiri yang telah dipenuhi dengan hawa nafsu diri, di mana di dalamnya dipenuhi dengan berbagai keinginan-keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Di sini kita bisa mengerti bahwa betapa berbahayanya hawa nafsu diri yang berjuang untuk menguasai tubuh kita. Itulah kenapa kita harus berjuang untuk memeranginya. Sebab oleh hawa nafsu diri itulah maka akan timbul rasa iri, akan timbul dengki, dendam, kebencian, amarah, bahkan sampai pada puncaknya akan menjadi kepahitan di dalam tubuh kita. Dan hal ini terjadi ketika kita melihat keadaan orang lain lebih baik dari kita, dan keadaan diri kita tidak seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah yang sangat berbahaya bagi tubuh kita, saudaraku. Yakobus pasal 4 ayat 2 firman Tuhan katakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, dari kebenaran ini kita bisa menemukan satu kunci kehidupan yang benar, yaitu berdoa. Artinya, sebagai orang percaya kita harus mau membayar harga dengan memberikan waktu khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan, berdoa, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Karena ketika kita berada di dalam doa, ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari, maka kita akan mengalami Tuhan. Lalu Roh Kudus akan memberikan kepekaan kepada kita. Roh Kudus akan mengajar kita, membuat kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, saudaraku, kalau kita menjadi orang percaya yang tidak mau membayar harga, ada di dalam doa khusus setiap hari, membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari, maka kita tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita, apa yang harus kita lakukan sesuai kehendak Tuhan. Nah, pada akhirnya semua tindakan hidup kita hanya dipenuhi dengan hawa nafsu diri sendiri. Kalau kita hidup lalu tubuh kita ini hanya dipenuhi dengan hawa nafsu diri, saudaraku, maka kita akan begitu gampang menjadi orang yang iri hati. Kita akan begitu gampang merasa dengki terhadap orang lain. Bahkan seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita tidak memperolehnya maka kita akan membunuh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas keadaan ini akan melahirkan pertengkaran dan perkelahian. Yakobus pasal 4 ayat 3, firman Tuhan katakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perhatikan baik, saudaraku. Ini yang paling banyak terjadi dalam kehidupan orang percaya. Sebab selama ini yang kita pahami, berdoa berarti saat dimana kita menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan, atau menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan dan berharap supaya Tuhan menuruti semua permintaan kita.
Lalu ketika semua itu sudah terkabul, maka kita bisa hidup menuruti keinginan diri dan hawa nafsu diri kita untuk menikmati kesenangan hidup seperti yang dunia tawarkan. Nah, inilah yang saya katakan sangat berbahaya untuk kehidupan kita, saudaraku. Saudara ingat baik, Tuhan tidak pernah menghendaki akan hal ini. Sebab Tuhan tidak ingin melihat anak-anaknya binasa karena hidup hanya menuruti hawa nafsu diri yang menyesatkan. Nah, di sisi lain, kita harus mengerti bahwa doa itu bukan sekedar meminta kepada Tuhan, tetapi doa adalah sarana di mana kita bisa berdialog dengan Tuhan, ya. Doa itu seperti itu, kita bisa berdialog dengan Tuhan. Dan di dalam berdialog dengan Tuhan itulah kita bisa belajar untuk mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan atas hidup kita. Dan dengan mengerti akan keinginan Tuhan, kita akan berjuang untuk hidup benar. Hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan itu terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita berjuang untuk ada di dalam kesucian kekudusan Allah setiap hari. Saudara, kalau kita melihat Ibrani pasal 5 ayat 7, firman Tuhan katakan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saudara, ini adalah cara hidup Tuhan Yesus, gaya hidup Tuhan Yesus di dalam doa dan pergumulan Tuhan Yesus ketika ia masih menjadi manusia di dunia ini. Tuhan Yesus tidak menggumuli sesuatu untuk kesenangan hidupnya, untuk kenyamanan hidupnya, tetapi yang Tuhan Yesus gumuli adalah persoalan keselamatan hidupnya. Artinya bagaimana ia bisa kuat dalam menghadapi penderitaan yang harus ia tanggung, sehingga lewat semua itu Tuhan Yesus bisa menyenangkan hati Bapa di sorga. Tuhan Yesus tidak berdoa untuk meminta kenyamanan hidup dunia, tidak meminta kesenangan hidup dunia, tetapi yang diperkarakan adalah perkara kehidupan kekal, yaitu keselamatan hidupnya. Nah, saudara, perhatikan itu. Berbeda dengan kita yang saat ini, kalau kita berdoa, yang kita persoalkan adalah bagaimana Tuhan menuruti keinginan-keinginan kita, hawa nafsu diri kita, supaya kita bisa mencapainya. Dan ketika kita bisa mencapai itu, kita bisa menikmatinya. Kita bisa hidup menikmati berbagai kesenangan hidup dunia. Ini yang sangat berbahaya atas kehidupan kita sebagai orang percaya, saudaraku. Dan kita harus sungguh-sungguh menyadari akan hal ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah, seberapa taatnya kita saat ini? Seberapa taatnya kita ketika kita ada dalam satu penderitaan hidup? Sebab pada dasarnya ketika kita ada dalam penderitaan, biasanya kita lalu kecewa sama Tuhan. Kalau apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan tidak dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan hati kita, kita akhirnya memilih untuk mundur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, bagaimana mungkin kita bisa hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup? Oleh sebab itu kita harus berjuang untuk melawan hawa nafsu diri kita, supaya kita tidak lagi hidup menuruti hawa nafsu diri kita, tetapi kita berjuang lalu kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kesucian kekudusan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini